hidup untuk membesarkan nama Tuhan. Oleh karena itu sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Bila kuasa Roh turun atas kami memberkati kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Ada sukacita? Saya dan Bapak Ibu Saudara kembali berdiri. Kita akan menyatakan pujian yang mengatakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan.
segala pujian syukur. Lagu tenang. Haleluya. Dengan semangat yang lain kami sembah. Haleluya.
Shalom. Apa kabar? Yang luar biasa. Luar biasa. Saudara sampai hari ini kuat sehat. Sampai hari ini percaya ada mujizat Tuhan. Keren saudara. Di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Di dalam Tuhan semuanya bisa terjadi. Puji Tuhan. Saudara percaya ada sebuah kesaksian yang luar biasa yang telah kami dengar dari Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Semuanya itu bukan sebuah kebetulan dan semuanya bukan karena hebat kuatnya Bapak dan Ibu Gembala saudara, tapi yang hebat Tuhan kita. Siapa? Yes. Yang hebat adalah Tuhan Yesus. Dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Saudara ada sampai hari ini karena hebat saudara? Karena saudara ini luar biasa di mata Tuhan. Amin. Saudara dan saya sampai hari ini ada. Itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Siapa yang mesti sehat? Ada semuanya. Terutama pemain yang luar biasa. Saya dari senang dengan pemain keyboardnya. Besok keyboard di tempatnya Philadelphia. Saya udah tahu gak? Siap? Ini siap tertahan. Saudara siap, saya udah semua. Tapi saya percaya dengan semangat Bapak Ibu Gembala saudara di tempat ini ada anugerah. Ada kasih Tuhan yang merupakan kuat. Ya, saudara terkasih, saya tadi membaca ayat firman ini ya, saudara dalam Lukas 1:30-31. Di sini dikatakan jangan takut saudara. Ini berbicara tentang apa hari-hari ini saudara. Saudara, jangan takut ya. Siapa yang mesti takut? Takut masa depan, takut gak punya pasangan hidup, takut gak punya pacar, takut coba, takut gak yang muda-muda, takut gak? Takut? Takut ya? Yang pasti jomblo-jomblo yang bahagia siapa? Jomblo semua ya? Oh baik, kali saya akan bawakan tentang jomblo yang tidak. Siap? Saya akan ngomongkan anak muda. Nanti kalau banyak tentang perjombloan. Jomblo yang jojoba, bukan jomblo yang hangus. Di sini gak ada yang hangus saudara ya. Menurutku tanggal tua gak ada. Tanggal muda dan tanggal tua mau boleh. Kalau hari duit ya gak ada duit. Kalau bersama Tuhan Yesus kita tenang. Amin. Dunia boleh goncang ganjing. Dunia boleh gak tenang. Kita sebagai anak Tuhan tetap tenang saudara. Makanya firman-Nya dikatakan janganlah kau takut. Kalau saudara dan saya hari ini mengatakan aku tidak takut, aku kuat, maka saudara harus berani memasuki sebuah proses kehidupan. Siap? Siapa yang siap? Saya tanda dulu pemain musik. Wow, keren. Bisa gitu. Yang 5.000 orang di sini. Satu tahu yang siap, yang lain itu macam-macam bu. Harus siap. Sebuah proses itu indah kok saudara. Kalau orang Surabaya ngomong indah nabi bukan? Loh indah saudara. Kalau saudara diproses oleh Tuhan cinta saudara dan saya. Katakan Tuhan mencintaiku. Saya baru tahu Tuhan mencintai saya. Orang saya dijodoh boleh. Tuhan mencintai aku. Amin. Puji Tuhan. Nanti saya ngomong sama Bapak Gembala. Ada kita yang takut sampai SMA ya Pak. Sampai SD. Saya mau sekolah saudara. Semua yang pakai pola bu. Loh saudara kan belum pernah saudara menikmati masa muda saudara, masa kecil saudara. Hari ini saudara bertiga
gede itu saudara. Karena Tuhan mau mendidik saudara dan saya. Belajar itu tidak memandang usia, tapi belajar itu membawa saudara dan saya lebih dewasa. Katakan lebih dewasa. Di sini ada anak SD. Anak SD, angkat tanganmu. Mana anak SD? Jangan ragu-ragu jadi batu kok ini. Siapa yang anak SD? Jangan sekalian. Karena saudara jadi hamba Tuhan. Kalau sekalian, saya mengatakan saudara pasti takut. Di sini kata berarti takut. Hamba Tuhan itu hidup oleh iman. Pinter praktek itu. Iya kan? Praktek itu. Jangan begitulah Bu. Sesama hamba Tuhan jangan saling mendahului. Saya mendahului dari kalian anak muda. Harus siap mental. Amin. Keren. Besok di bangku saudara. Ya. Mari kita belajar tentang firman, tentang kebenaran firman ini. Bagaimana kita bisa menghadapi keadaan dunia yang tidak baik ini loh saudara. Tuhan ngomong kok bahwa saudara dan saya itu ada di dalam tangan Tuhan. Di dalam kasih dan anugerahnya, di dalam kasih karunia-Nya. Kalau saudara hari ini menghadapi sebuah masalah problema, tenang, ada Tuhan Yesus. Amin. Kalau hari-hari ini saudara dompet isinya 5.000, tenang. Haleluya. Berarti bukan berusaha. Tenang. Katanya ada yang mengatakan jangan takut. Ya, mengatasi masalah tanpa masalah. Di mana itu? Di mana saudara? Oh ya, mau menggadai perang malam. Ya, ayo kita baca firman dulu. Ya, kita baca firman dulu. Kita belajar bagaimana sih Tuhan yang mau. Kita baca dalam Mazmur, di dalam Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat 4. Ya, ya, saya baca buat saudara. Dengarkan baik-baik firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di dalam segala situasi Tuhan ada bagi saudara dan saya. Dalam keadaan apa Tuhan menyertai saudara dan saya? Ada tuntunan Tuhan, ada kasih Tuhan yang membawa saudara kepada kemenangan. Saudara tidak perlu takut menghadapi kehidupan ini, tidak perlu. Kalau dunia sedang tidak baik, saudara, terjadi peperangan di mana-mana, itu mah sudah biasa, itu mah sudah tertulis dalam kitab, dalam Alkitab saudara dan saya. Yang akhir zaman itu terjadi hari ini. Ada peperangan, betul nggak? Ada air mata duka cita. Itu semua ada tertulis ribuan tahun yang lalu. Jika saudara hari ini menghadapi masalah dan dikatakan dunia hari-hari di dalam dunia tidak baik, keadaannya tidak semakin baik, itu firman saudara. Jadi tahutkah saudara dan saya menghadapi hari-hari ini? Orang usah takut, orang usah bingung. Karena firman sudah katakan terlebih dahulu. Makanya sebagai anak Tuhan harus rajin baca firman, sehingga kalau terjadi sesuatu di dunia ini, saudara sudah tidak takut, saudara sudah tidak kaget, karena firman sudah memberitahu. Betul nggak saudara? Betul. Kalau saudara baca firman, Tuhan katakan jangan hendaknya kau takut dan khawatir akan apapun juga. Ya, Tuhan sudah ngomong bahwa terjadi masa-masa yang sukar, tetapi Tuhan lagi berkata jangan kau takut, tenang, ada Tuhan yang menuntun, yang membawa saudara dan saya kepada rancangan-rancangan yang luar biasa. Dan Tuhan katakan di dalam apa firman-Nya? Di dalam Mazmur 56 ayat 8. Mazmur 56 ayat 8. Ini firman Tuhan yang membawa saudara
Mazmur berapa? 56 ayat 8. Yuk. Sudah nampak sudah? Belum ya? Saya yang baca ya. Oke, sudah. Mazmur 56. Kok ini sudah? 56 ayat 8 atau 9? Sengsaraku engkau layak menghitung-hitung. Oke? Air mataku kau taruh ke dalam kirbatku. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Sengsara saudara dan saya ini sudah didaftar oleh Tuhan. Saudara dan saya tinggal menjalani. Air mata saudara ditampung oleh Tuhan. Ya. Waktu saudara menangis, Tuhan katakan, datang kepada Tuhan dengan hancur hati. Maka Tuhan katakan, jangan takut. Aku ada. Aku berjalan bersama denganmu. Di saat kau duduk, aku ada. Di saat kau berdiri, aku ada. Di saat kau tidur, aku ada. Betul tak saudara? Ibu-ibu kalau masak dalam kondisi rasanya tidak nyaman, tidak enak, tetap berkata, aku kuat, aku mampu, aku bisa melalui semuanya ini karena Yesus bersama. Amin. Kalau masak jangan bengong saudara. Masak tadi kita sudah cerita saudara. Kalau masak saya dulu saudara. Kalau masak telur paling hebat saudara. Wajan kasih minyak sudah panas, telurnya sampai baku. Takut kepedesan. Karena saya belum tahu, saya nggak pernah. Tapi waktu saya bisa dan mengerti caranya, saya mulai tahu. Gak usah dilihat kami setengah tahun. Siapa di sini gak bisa masak telur? Anak muda, jauh-jauh loh saudara. Dari timur ya. Yang dari timur mana? Yang lainnya? Dari barat. Dari timur ke barat saudara. Ada yang dari barat. Kok barat itu di barat daya gitu. Ya, dari timur sampai di barat. Ya kan? Tuhan tetap sayang. Saudara tidak dibiarkan kepanasan. Tidak dibiarkan air matamu tidak berharga. Tapi Tuhan menetapkan bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang disebut pemenang. Katakan pemenang. Yes, sudah sarapan semua berarti. Luar biasa. Saudara dan saya ini adalah orang-orang yang diberikan di garis bawahi bahwa saudara dan saya adalah orang yang menang. Makanya Tuhan katakan tenang ya nak. Tuhan bayar kos-kosan belum? Tenang. Tuhan besok aku makan apa? Tenang. Kok tenang terus ya Tuhan? Mesti makan kok. Siapa di sini yang bisa makan? Halo? Bisa semua ya? Kalau nggak bisa kita ada 5 hiburan-hiburan. Nanti tak suapin. Ya, pastinya bisa. Saya katakan nggak bisa makan, tidak mungkin. Ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau saudara hari nggak bisa makan, karena Tuhan suruh saudara dan saya puasa. Amin. Siapa yang suka puasa? Hati-hati loh kalau suka puasa. Harus saudara berdoa bisa kalah. Terbang. Ya. Di sini kita belajar tentang ketenangan yang Tuhan maksud. Tuhan mau saudara dan saya tenang dalam menghadapi situasi apapun. Saudara dan saya diajarkan begini, nah, tetaplah engkau berada di dalam kebenaran firman-Ku. Tetaplah engkau berjalan dalam jalur-Ku, supaya waktu engkau menghadapi masalah, engkau terselamatkan. Amin.
pacaran dan masa-masa sudah jadi pasangan hidup itu beda. Kalau masih pacaran punya masalah, ya betul kan? So, ya hujan turun lagi, banjir. Itu yang sudah jadi pasangan itu ya dong. Kalau sudah jadi pasangan itu baru yang hujan bakal nolak musim. Terus apa hujan? Tapi kalau pacaran, ya hujan itu indah loh ya. Terus ayo hujan indah, banjir. Ya, tapi di sini lagi hidup kita. Di sini namanya kehidupan bersama Yesus. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Apapun masalahmu, engkau ini dijadikan pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Di dalam Yesaya 41 ayat 10. Ya, Yesaya 41 ayat 10. Kita cepat aja saudara ya, karena masih banyak firman yang saya sampaikan. Kira-kira nanti sampai jam 2 siang. Amin. Jangan batu-batukan. Belum nanti saudara disuruh membaca jam subuh ini. Ya, yuk baca ya Yesaya 41 ayat 10. Saya bacakan buat saudara Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini aku akan meneguhkan, bahkan akan aku akan memegang engkau dengan yang membawa. Oh saudara, ini adalah janji Tuhan. Janji Tuhan itu dia dan amin. Janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Kalau pacarmu tidak pernah janjinya murni saudara, pasti punya motivasi. Tapi kalau Tuhan tidak, pasangan hidupmu jika berjanji, jangan 100% percaya bujukan. Tapi di sini semua nggak pernah bujukan. Kalau nggak lupa, maksudnya begitu loh. Ya, dulu janjinya seperti apa ya? Aku ajak kau berbulan madu ke bunga. Betul nggak? Janji, tinggal janji. Itu lagu tahun 80-an kalau nggak salah ya. Waktu saya masih sekolah SMA. Betul nggak lagunya begitu? Begitu di pasangan itu, Pak, janjinya kan kamu ngajak ke bulan, mau pakai apa? Tapi kalau bukan janjinya itu adalah janjinya yang murni. Dia sekali berjanji, dia pasti menggenapi. Amin. Jadi anak muda, kalau saudara anak muda berjanji dengan pasanganmu, pegang janji dan katakan ini adalah janji. Terus laporan sama Tuhan. Tuhan dia berjanji. Malaikat catat beliau. Jadi kalau menikah nanti panggil malaikat. Kata malaikat janjinya dia bukan. Malaikat ngomong begini, ayo pulang ke rumah bapak di surga. Gue nanti dari terus kalau aku yang pengen saudara, ya Tuhan berkata janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Kalau Tuhan mengatakan aku menyertai engkau, berarti dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Apapun keadaan dan kondisi saudara hari-hari ini, dia berjanji, dia selalu mengingat dan dia pasti menggenapi. Dia berjanji bukan cuma menyenangkan hati saudara dan saya, tapi dia berjanji dia pasti membawa saudara kepada janji yang murni. Janganlah bimbang, sebab aku ini anakmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Dalam kondisi dan situasi apapun Tuhan sanggup tolong saudara dan saya. Jika hari-hari ini kau ada dalam lembah kegelapan, saudara harus percaya ada sebuah janji, ada sebuah tangan Tuhan yang tidak pernah melepaskan saudara dan saya. Ada tangan Tuhan yang selalu berkata, nah, engkau tidak lesu dan berbeban berat, maka datanglah kepadaku, aku akan memberikan kau kelegaan. Amin. Ini adalah janji yang benar-benar terjadi dalam hidup saudara dan saya.
Saya katakan, Tuhan, kalau Kau memanggil aku melakukan atau menjadi pelaku firman-Mu, kalau Kau mengatakan bahwa aku harus bekerja di ladang-Mu, maka Engkau akan terus menjamin hidupku. Karena saya tahu seorang hamba Tuhan itu hidup oleh iman. Mau makan, punya iman. Pengen makan pizza, punya iman. Meskipun pada saat itu pizza belum datang, tapi saya punya iman. Miliki iman dulu. Betul nggak saudara? Iman itu apa? Kalau saudara baca di dalam Ibrani 9 ayat 1, dasar yang tidak kelihatan, betul nggak? Apakah iman itu kelihatan atau saudara percaya? Kayak Thomas, percaya melihat dulu baru percaya. Tapi di sini kita diharuskan memiliki iman, walau tidak melihat tapi percaya. Amin. Saudara tidak bisa melihat esok akan terjadi apa, tapi saudara dan saya memiliki iman bahwa hari esok adalah hari yang berbeda harapan. Hari esok adalah hari yang lebih baik dari hari ini. Amin. Kalau saudara berpengharapan dan memiliki iman sedemikian ini, saudara tidak akan pernah takut. Hidup saudara melangkah dengan iman dan tenang. Tenang saja saudara. Gak usah takut. Keadaan dunia ini loh saudara, yang tidak baik semua serba mahal. Betul tak saudara? Ibu-ibu ini paling tahu kalau semuanya mahal. Betul ibu-ibu? Kalau belanja uangnya 50.000 cukup, 100.000 cukup, terus 5.000 gak cukup terus bu. Iya kan? Akhirnya saya mau beli tempe ya, 2.000 cuma segini. Ucap syukur sama tempe. Betul gak? Daging orang sama daging yang kayak gini sepuluh kabin. Ini terbadan saya dan nanti saya gemoy juga. Perlu daging orang sak, daging bisa sakit. Artinya apa? Semua ini kita lakukan dengan ucapan syukur. Apa yang saudara? Dia memegangkan dengan tangan kanannya, menentukan kemenangan. Makanya firman ini saudara harus mengerti, bukan cuma dihafal, bukan cuma direnungkan siang dan malam, tetapi kita memasuki firman itu dan firman itu masuk dalam hidup saudara dan saya. Jika waktu terjadi goncang dari apapun, saudara pegang firman ini. Dia ada bagi saudara dan saya. Amin. Percaya pada Tuhan ada bagi saudara. Saudara percaya pada Tuhan ini. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang susah sudah disembuhkan. Di sini ada beberapa orang yang sakit, tapi saya terlalu percaya setelah firman ini disampaikan, saudara dapat penghiburan dan kekuatan. Saya tidak mau terus saudara, saya mau kuat, aku nggak kuat. Kalau kuat saudara, Tuhannya ngomong itu, kamu kuat nak? Kuat Tuhan, lanjutkan. Mau saudara? Aku kuat Tuhan. Oke, lanjutkan. Siap saudara dilanjutkan. Saya langsung begini. Aku kuat tak sih saudara? Aku Tuhan tak mampu. Supaya Tuhan menolong. Kalau saudara ngomong kuat terus, saudara tidak akan kuat saudara. Oke, kita lanjutkan di dalam Matius 14:27. Matius 14:27. Apa yang di sini dikatakan? Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Berapa banyak saudara hari-hari ini kita tidak tenang, kita merasa takut menghadapi kehidupan ini. Berapa banyak di antara saudara di tempat ini yang merasakan hidupnya rasanya tidak ada pengharapan, kekhawatiran, ketakutan menghantui saudara dan saya. Firman hari ini dikatakan dengan jelas, jangan takut, tenang, ada aku. Ayo saudara, di saat saudara menghadapi kegalauan, ketakutan, saudara katakan, tenang, hai jiwaku,
selalu menyertai. Amin. Yang dimaksud saya papa itu bukan pasangan hidupmu, bukan orang tuamu, tapi papa rohanimu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Waktu saudara mengatakan, aku tidak takut, aku kuat, aku bersama dengan Tuhan, maka aku memiliki ketenangan. Saudara seperti ini, saudara akan tahu. Sebagai hamba Tuhan bukan berarti saya kebal dengan masalah, saudara. Terkadang saya juga menangis, saudara. Saya nangis, saudara percaya tidak? Aku nangis. Benar usah nangis, saudara. Saya nangis, saudara. Saya ngomong gini, Pak, tolong Pak, aku tidak kuat, Pak. Oh katanya kuat? Enggak, sido, tidak kuat. Lu katanya mampu? Enggak, aku tidak mampu. Saya ngomong sama Tuhan, aku ini diriku loh Pak, tolong ya Pak, berikan aku jalan keluar. Jangan kau berikan aku terus kekuatan. Karena Tuhan mengatakan, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Amin saudara. Maka waktu saudara dan saya mengatakan, Tuhan aku tak kuat, Dia membuka jalan bagi saudara dan saya. Amin. Saudara mau hari ini di dalam lembah kekelaman saudara akan dibawa kepada kemenangan? Tidak mau ya saudara? Mau nggak saudara? Respon saudara tidak mau sampai ringan. Ya, di dalam Matius tadi disebutkan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kalau saudara menerima firman ini pada pagi hari ini, saya terlalu percaya saudara dan saya pasti mendapatkan kemenangan. Tuhan itu ngerti kok saudara batas kekuatan saudara dan saya, kemampuan saudara untuk bertahan di dalam ini menghadapi semua masalah. Karena di dalam Wahyu 3 ayat 8 dan 21. Wahyu 3 ayat 8. Ya. Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Kalau saudara dan saya terus berada di dalam kebenaran firman dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka saudara dan saya dikatakan orang-orang yang berbahagia. Karena apa? Karena janji Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Pertolongan Tuhan itu nyata bagi saudara dan saya. Maka saudara tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Lakukan bagian saudara dan Tuhan akan melakukan bagian. Amin saudara. Saudara percaya bahwa Tuhan tidak mengasihi saudara dengan begitu saja, tapi Tuhan mengasihi saudara. Saudara harus melakukan apa yang Tuhan mau. Berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Berjalan dalam kebenaran. Hidupi firman itu karena firman itu di dalam hidup saudara. Sehingga apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata dan tidak tertimbun dalam hati saudara, itu Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Apa menjadi kerinduan saudara hari-hari ini? Katakan kepada Tuhan, Tuhan, ceritakan kepada Dia apa yang saudara dan saya minta. Amin saudara. Percayalah, satu persatu doa saudara pasti dijawab. Satu persatu permintaan saudara akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Sharing sebentar saudara. Boleh saya sharing? Puji Tuhan. Saudara terkasih, saya tadi mendengar apa yang disebut, yang diceritakan, disaksikan oleh Bapak dan Ibu Gembala. Ini penentuan buat kami. Kalau Bapak dan Ibu Gembala saudara bisa membangun gedung untuk sekolahan,
berdoa untuk tanah di sebelah kami, ya, akan kami beli dan akan kami bangun. Ya, itu Tuhan ingatkan saya khususnya sebulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, waktu jam 2 pagi saya bangun pagi-pagi dan saya berdoa. Saya mulai penyembahan tiba-tiba Tuhan ngomong, nah, ingat gak tentang milik usaha yang diberikan kepadamu? Saya juga bingung, saya lupa apa ya Tuhan. Terus Tuhan ingatkan bahwa milik usaha itu adalah sebuah tanah yang beberapa tahun yang lalu saya doakan. Tuhan ingatkan kembali untuk saya berdoa, untuk saya meminta kepada Dia bahwa tanah itu diberikan kepada saya. Saya berdoa, saya mulai ingat, ya Tuhan, itu doa saya beberapa tahun yang lalu. Tapi hari ini Tuhan ingatkan, saya mulai duduk, saya mulai menyembah, saya mulai berkata dalam iman, dalam hadirat Tuhan. Saya mengatakan, Bapa, saat ini aku mengangkat tanganku, Engkau turunkan untuk tolong bahwa tanah di sebelah akan kami bayar dan akan kami bangun. Duitnya Engkau yang punya. Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Dan pada saat saya melayani di sebuah kota, ada seorang gembala sharing dengan saya. Beliau mengatakan ingin memiliki tempat untuk ibadah. Dia berkata begini, Bu Evi, berdoa dan doakan saya. Saya sedang mencari tempat untuk ibadah karena ini jemaat sudah banyak dan tidak cukup tempatnya. Oh ya, puji Tuhan, silakan ya Pak. Ya, saya berdoa dan Tuhan ngomong akan segera dapat tempat. Dan dia bilang dengan saya, Pak, ya saya sudah mengincar tempat itu dan orang itu sudah ngomong boleh ditempati tempat itu. Keren semua. Saya harus sharing. Saya juga sedang bergumul. Saya akan nego dengan Tuhan supaya Tuhan memberkati saya untuk tanah di sebelah rumah saya. Dan apa yang dia katakan? Ibu, setelah ibadah selesai saya dipanggil. Ibu, boleh tidak saya minta nomor rekeningnya? Saya tanya, untuk apa? Saya mau menanam benih iman di tempat ibu untuk tanah dan bangunan yang akan ibu kerjakan. Ini proyek Tuhan. Wow, saya mau terima kasih Tuhan. Dan apa yang terjadi besok pagi, dia transfer kepada kami. Saya percaya itu awal yang daripada Tuhan. Saya yakin dan percaya. Saya terus berdoa. Dan waktu kemarin kami ibadah, saya berkata dalam nama Yesus, saya ajak jemaat berdiri dan utang tangan kepada mengarah pada tanah di sebelah. Saya bilang dia janji Tuhan bahwa tanah itu milik dan usaha yang diberikan bagi saya untuk rumah Tuhan. Saya angkat tangan dengan jemaat, kami berdoa, dan besok pagi ada jemaat saya ngomong begini, Cik, boleh nggak buka rekening? Saya tanya, rekening buat apa? Ada orang yang mau menabur untuk penerimaan tanah sebelah. Keren saudara. Saya katakan yes. Kalau Tuhan beracara maka semuanya jadi saudara. Jujur saudara. Kalau hambanya tadi punya cuma dana 5 jutaan ya, saya orang bikin saudara 5 juta puji Tuhan. Saya melangkah dengan iman benar-benar tidak punya uang. Dan hari ini saudara ada penerimaan dari 2 orang. Saya percaya bulan ke tempat ini penerimaan dari yang lain-lain akan masuk. Karena saya membutuhkan lebih kurang 2 miliar. Gak tuh. 2 miliar pakai kok ini saudara. Bukan keropok saudara. Saya ngomong juga Tuhan. Saya ini gambar sendiri, ngitung sendiri. Kalau saya ini dulu itu pemborong, tak itu diri lebih kurang.
dari Bapak dan Ibu Kembali. Beliau mengatakan rumah itu, sekolah itu karena Tuhan memang proyeknya Tuhan. Didatangi 60 orang bawa pacul dan akan menjadi saudara. Ternyata mau bantu. Amin. Saya juga percaya kalau Bapak pendeta di sini 60 orang, saya 600 orang. Amin. 600 orang itu saudara, akhirnya ngasih duit, akhirnya ngasih makanan, gitu loh. Amin. Dan saya akan yakin saudara, hari ini saya tenang. Saya tenang karena pertemuan dengan baik. Saya percaya dan saya mau melangkah, saya terus bawa doa dan saya akan membawa jemaat saya untuk berdoa puasa. Amin. Tidak terkasih, dukung kami di dalam doa bahwa Philadelphia di dalam doa saudara. Saya mau saudara setiap kita anak Tuhan terlibat di dalam proyeknya Tuhan, bukan supaya nama Tuhan itu tidak dipermuliakan atau nama saya yang dipermuliakan, no. Tapi saya yakin waktu saudara berdoa, Tuhan tidak pernah berhenti. Dia akan juga menjawab doa saudara dan saya. Amin. Inilah yang saya sampaikan saudara. Jadilah kita tenang. Jangan pernah takut menghadapi kehidupan. Jalani hidup ini dengan Tuhan Yesus. Karena waktu saudara melangkah dengan iman dan percaya, dengan ketenangan dan tidak ada rasa takut, maka Dia selalu berjalan di depan saudara dan memegang dengan tangan kanannya dan berkata, "Nak, yuk jalan bersama Bapa. Engkau tidak akan pernah tersandung. Engkau tidak akan pernah mengalami duka cita. Tetapi air matamu jika engkau menangis itu tampung dalam gerbang." Amin saudara. Siapa di tempat ini yang sakit, gak usah sungkan saudara. Apapun saudara, dalam kesesakan, dalam masalah, yuk datang kepada Tuhan. Saya tidak berlama-lama. Saya undang saudara untuk maju ke depan. Yang mau didoakan, yang tidak mau gak apa-apa. Yang mau didoakan siapa? Tidak ada. Kasih karunia itu datang pada tempat pada waktunya, saudara. Ya, saya undang saudara berdiri. Saya minta keponakan saya untuk membantu ujian. Saudara, waktu saudara adalah waktu yang terbaik. Tuhan akan menghampiri saudara. Yang sakit maju ke depan, yang ibu kanannya beberapa minggu atau bulan ini sakit maju ke depan. Tuhan akan sembuhkan saudara. Punggung sebelah kanan saudara yang sakit,
berkarya dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Siapa yang di sini beroleh kemenangan, lambaikan tangan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita nyatakan pujian yang mengatakan, ku menang bersama Yesus.